Apakah seperti itu demokrasi yang diyakini Saiful Mujani? Demokrasi yang tanpa batas dan mengabaikan ketertiban sosial dengan dalih menyelamatkan bangsa. Kawan Minmot, halal bihalal sejatinya adalah forum untuk saling bermaaf-maafan, merayakan kemenangan melawan hawa nafsu sepanjang bulan Ramadan yang telah berlalu, dan mengajak semua orang untuk mempererat tali silaturahmi serta menjaga kerukunan. Tetapi bagi sebagian orang, forum halal bihalal malah dimanfaatkan untuk mengumbar kebencian. Seperti itulah yang dilakukan Saiful Mujani dalam suatu acara halal bihalal di Jakarta. Alih-alih mengajak orang untuk mempererat tali silaturahmi dan memelihara kerukunan, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC itu justru menghasut orang untuk mengkonsolidasikan diri guna menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto melalui cara-cara inkonstitusional dengan dalih menyelamatkan bangsa. Di acara halal bihalal yang dihadiri belasan orang itu, Saiful Mujani antara lain mengatakan, karena Prabowo tidak bisa dinasihati lagi, bisanya hanya dijatuhkan. Namun alternatifnya bukan melalui prosedur formal, melainkan dengan mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Kata mengkonsolidasikan diri bisa diartikan sebagai niat atau upaya mengerahkan massa untuk menggulingkan Prabowo. Apalagi dalam klarifikasinya, Saiful memberikan contoh tentang adanya demonstrasi besar-besaran pada 1998 untuk mendesak Presiden Soeharto mundur sebagai bentuk partisipasi politik dalam demokrasi. Sehingga apa yang diucapkannya pada halal bihalal tersebut menurut Saiful Mujani juga merupakan bentuk partisipasi politik dan kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang. Oleh karenanya Saiful membantah jika ucapannya itu dinilai sebagai tindakan makar. Sebab apa yang disampaikannya itu, kata Mujani, terlalu jauh dari syarat-syarat makar yang diatur dalam KUHP. Atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-undang, Saiful Mujani telah menghasut orang untuk menjatuhkan Prabowo melalui cara-cara inkonstitusional. Jangankan untuk menunggu pemilu yang tinggal 4 tahun lagi, proses impeachment pun yang merupakan prosedur penggantian presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, Saiful sudah tidak percaya lagi. Saiful Mujani tampaknya sudah tidak sabar lagi untuk mengganti pemerintahan secepatnya. Presiden Prabowo Subianto tidak takut diganti. Dalam taklimatnya pada pembukaan rapat kerja Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan, kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, gantilah pemerintah itu melalui mekanisme yang sudah disepakati. Bisa melalui pemilihan umum, bisa juga melalui impeachment. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Lalu bagaimana dengan Saiful Mujani yang bahkan impeachment yang prosedural pun sudah tidak dianggapnya sebagai cara yang baik untuk mengganti pemerintahan? Apakah Saiful Mujani lebih suka pergantian kekuasaan itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan yang pada akhirnya bakal menyengsarakan rakyat dan membuat negara kacau balau tak terkendali? Sementara di sisi lain, Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya sedang berusaha sekuat tenaga untuk membuat rakyat bisa menjalani kehidupannya dengan tenang, tanpa khawatir kekurangan BBM
tanpa khawatir kekurangan bahan pangan, padahal tekanan global berupa kenaikan harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz membuat banyak negara tidak mampu lagi mempertahankan harga BBM yang dikonsumsi masyarakatnya. Pemerintah di banyak negara sudah menaikkan harga BBM di negerinya sejak pekan pertama meletusnya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, yang kemudian diikuti dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Harga BBM di banyak negara sudah mencapai puluhan ribu rupiah per liter dan persediaannya pun semakin menipis. Kondisi ini tentu saja sangat menyulitkan masyarakat di negara-negara tersebut. Di Filipina misalnya, warga masyarakat terpaksa harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer menuju tempat kerjanya masing-masing atau berpadat-padatan di angkutan kereta karena harga BBM sangat mahal. Tetapi lihatlah dan rasakanlah sendiri bagaimana kondisi di Indonesia. Seluruh masyarakat, termasuk Saiful Mujani dan kawan-kawan, serta kelompok-kelompok lainnya yang tidak menyukai pemerintah, menikmati kemewahan yang tidak dimiliki masyarakat di negara-negara lainnya saat ini. Hingga 2 bulan sejak perang di Timur Tengah berkecamuk, harga BBM subsidi masih berada di angka Rp10.000 per liter untuk bensin Pertalite dan Rp6.800 per liter untuk solar subsidi atau biosolar. Karena pemerintah sudah memutuskan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun, serta menjaga pasokannya untuk masyarakat. Begitu pula harga gas LPG non-subsidi, yang sampai saat ini belum ada kenaikan. Bukankah ini sebuah kemewahan? Kemewahan yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat di negara lain. Bahkan di negara-negara tetangga yang dekat dengan kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Lalu siapa yang membuat kondisi di Indonesia ini tetap terjaga? Anda pasti sudah tahu jawabannya. Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahannya yang memilih menaikkan subsidi ketimbang menaikkan harga BBM. Sebab kenaikan harga BBM akan berimbas pada kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Dan itu yang tidak diinginkan Prabowo. Presiden Prabowo tidak ingin rakyatnya, terutama rakyat kecil atau rakyat miskin, semakin mengalami kesulitan akibat kenaikan harga BBM. Meskipun tekanan global berlangsung semakin keras akibat perang di Timur Tengah yang tak kunjung berakhir. Kalaupun nanti harga BBM sudah tidak bisa ditahan lagi, ini bukan lantaran kesalahan di dalam negeri, tetapi karena situasi global yang sudah membuat banyak negara kewalahan. Namun sekali lagi, pemerintah terus berupaya menahan harga BBM demi kepentingan rakyat banyak. Untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya minta subsidi lagi. Ya enggak lah, yang kita bela rakyat miskin. Ya. Presiden seperti inilah. Presiden yang lebih mementingkan nasib rakyat kecil yang ingin dijatuhkan Saiful Mujani melalui cara-cara yang tidak konstitusional. Cara-cara yang bisa mengundang terjadinya kekerasan. Cara-cara yang justru anti-demokrasi karena berusaha memaksakan kehendak secara sepihak. Apakah seperti itu demokrasi yang diyakini Saiful Mujani? Demokrasi yang tanpa batas dan mengabaikan ketertiban sosial dengan dalih menyelamatkan bangsa. Hasan Nasbi, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan tahun 2024-2025, mengatakan bahwa di atas demokrasi ada yang namanya ketertiban sosial. Demokrasi itu bukan keotik, ujar Hasan Nasbi.
Jika ingin merebut kekuasaan, lakukanlah melalui mekanisme demokrasi itu sendiri, bukan dengan jalan pintas. Hal itu disampaikan Hasan Nasbi dalam acara podcast bertajuk Bikin Terang yang ditayangkan kanal YouTube official iNews, yang sebagian diantaranya kami cuplik berikut ini. Sebagai pejuang demokrasi, mereka nggak percaya sama mekanisme demokrasi itu sendiri. Pejuang demokrasi apaan? Okay. Kan demokrasi menyediakan season perebutan kekuasaan itu. Bukan nggak boleh Anda merebut kekuasaan, bukannya nggak boleh. Difasilitasi kok dalam sistem demokrasi. Tapi ada jeda waktunya per 5 tahun. Kalau Anda tidak sepakat dengan kepemimpinan hari ini, Anda boleh lawan nggak? Boleh lawan. Anda boleh ganti nggak? Boleh. Tapi ketika waktunya datang, kalau Anda mau menjatuhkannya di tengah jalan, kan diajaknya dia nggak percaya dengan impeachment katanya kan? Dia mau menggalang kekuatan untuk menjatuhkan. Ya berarti nggak percaya dengan proses institusionalisasi yang dia pelajari berpuluh-puluh tahun sampai sekolah ke Amerika, ya. Nggak percaya dengan mekanisme perebutan kekuasaan yang sudah difasilitasi oleh sistem demokrasi. Kalau kita kan per 5 tahun. Kalau Amerika kan per 4 tahun misalnya. Ada di negara lain ada yang per 6 tahun misalnya. Itu kan siklusnya. Kok kayak nggak sabar nunggu siklus itu? Lagi kebelet apa? Lagi kepepet apa? Nah, narasi buruk ini harus dilawan. Kalau nggak nanti orang akan menganggap wajar pernyataan-pernyataan seperti ini, apalagi ini kan keluar dari mulut orang terdidik. Orang yang secara strata pendidikan itu sampai ke level tertinggi. Rujukan akademiknya juga bisa jadi rujukan akademik, tapi berbicara seperti ini, ya buat saya harus ditanggapi lah. Kan kalau mau berkuasa nggak dilarang kok, boleh kok. Tapi nggak bisa pakai jalan pintas. Kalau Anda nggak mau nunggu proses pemilu berikutnya, berarti kan Anda mau melalui jalan pintas untuk berkuasa tanpa pemilu, nah gitu aja. Demokrasi itu bukan chaotic seperti yang ada dalam kepala mereka. Kalau menurut saya, mereka hari itu berpikir demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya, boleh ngomong apa aja, termasuk ngomong kayak gitu. Padahal di atas demokrasi itu harusnya ada namanya tertib sosial. Ini kan orang sekolahan nih, kalau dia nggak ngerti tertib sosial, nggak sekolah dia nih. Bohong tuh sekolahnya tuh. Tapi kan yang berkumpul di situ kan orang-orang atau akademisi semua, itu. ya. Iya kan tahu, dengan menjalankan kan belum tentu sama. Ada orang yang tahu ini dosa, tahu dia itu dosa, tapi dia jalankan juga. Tahu dengan menjalankan tuh dua hal yang berbeda. Berbicara tentang demokrasi, kawan Minmot, sebenarnya kehidupan demokrasi di Indonesia ini boleh dikatakan luar biasa. Tidak ada pembatasan apapun dari pemerintah. Semua orang bebas berbicara sebebas-bebasnya, termasuk berbicara untuk mengungkapkan niatnya menjatuhkan presiden. Dan tidak ada tindakan apapun dari pemerintah. Jika kemudian ada yang menggugatnya dan membawanya ke ranah hukum, itu juga merupakan bagian dari demokrasi. Namun sangat disayangkan ucapan Saiful Mujani di acara Halal Bihalal itu justru disampaikan di saat pemerintah sedang berusaha keras menahan tekanan global agar masyarakat Indonesia bisa hidup dengan normal. Tidak seperti masyarakat di negara-negara lainnya. Melalui program Kata Minmot ini kami ingin mengajak Anda agar tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh hasutan-hasutan seperti itu. Sebab jika terjadi suasana chaos, maka yang akan merugi adalah kita semua. Sementara saat ini, kita sedang mengamati dinamika global dengan harap-harap cemas, karena imbasnya lambat laun akan terasa juga di negeri kita. Dalam kondisi seperti sekarang ini, sebaiknya seluruh elemen bangsa bersatu membantu pemerintah untuk menjaga dan memelihara kehidupan yang normal di tengah gejolak geopolitik dan ekonomi dunia yang sedang tidak menentu. Setidaknya, dengan tidak membuat kegaduhan
dan biarkan pemerintah bekerja dengan tenang mengatasi tekanan global demi kepentingan kita semua. Ada saatnya untuk mengganti pemerintah jika memang itu yang diinginkan, yakni sekitar 4 tahun lagi saat pemilu 2029 digelar. Jadi bersabarlah. Sebelum mengakhiri program ini, ada baiknya kita cuplik lagi ucapan Hasan Nasbi lainnya dalam podcast Bikin Terang di kanal YouTube Official iNews yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Jadi, kalau bangsanya mau maju, dukung pemerintahnya. Bukan jatuhkan pemerintahnya. Kalau kita mau maju, bikin harapan dan doa yang baik-baik soal negaranya. Jangan bikin harapan dan doa yang jelek-jelek soal negaranya. Kadang-kadang kata, statement di media sosial itu kan jadi doa juga. Ucapan adalah doa ya Pak? Ucapan itu kan jadi doa. Semakin banyak ucapan Anda yang negatif, doa Anda negatif, saudara bangsa. Bukan berarti kita nggak boleh kritik. Tapi kritik dengan memaki, dengan mendiskreditkan, dengan menjelekkan, dengan menghancurkan itu berbeda sekali. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru saja mensubscribe channel kami. Juga terima kasih untuk Anda yang selalu memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.